Shalom. Kembali kita akan belajar dengan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita. Marilah terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Amsal pasal 10 ayat 2. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, di dunia yang kita hidupi sekarang sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa kekayaan atau kesuksesan duniawi adalah segalanya. Kita sering mendengar bahwa orang sukses adalah yang kaya, punya rumah mewah, dan berlimpah harta. Namun firman Tuhan di Amsal ini memberikan pandangan yang berbeda dan sangat kontras dengan pandangan dunia. Firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan bahwa harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaranlah yang menyelamatkan dari maut. Ini adalah pesan yang sangat penting, khususnya bagi kita di zaman ini, di mana godaan untuk mengejar kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar semakin besar. Mari lebih dalam kita akan telusuri melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, harta yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan kefasikan atau melalui ketidakjujuran, firman Tuhan mengatakan bahwa harta ini tidak berguna. Artinya betapapun banyaknya harta yang dikumpulkan dengan cara yang salah, itu tidak akan memberi kebahagiaan, tidak akan memberi damai sejahtera, dan tidak akan memberi keselamatan. Kita mungkin melihat contoh di sekitar kita, di mana orang-orang yang mengejar kekayaan dengan segala cara yang curang atau tidak benar, akhirnya terperangkap dengan masalah. Mereka mungkin kaya secara materi, tetapi mereka hidup dalam ketakutan, kecemasan, atau bahkan kehilangan relasi yang berharga. Pada akhirnya, harta benda tersebut tidak membawa manfaat sejati bagi kehidupan mereka. Ingatlah, harta yang diperoleh dengan kefasikan adalah seperti pasir yang diterbangkan angin. Tidak ada gunanya dan tidak ada ketahanan. Bayangkan seorang yang menumpuk kekayaan melalui penipuan atau ketidakjujuran. Meskipun secara luar tampak sukses, dalam batinnya mungkin penuh kekosongan, rasa bersalah, dan ketakutan akan akibat dari perbuatannya. Kekayaan itu tidak akan dapat membelinya kedamaian sejati atau menyelamatkan dari hukuman dosa. Yang kedua, kebenaran menyelamatkan dari maut. Di sisi lain firman Tuhan memberikan pesan yang luar biasa. Kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Kebenaran di sini bukan hanya berarti hidup dengan jujur dan adil, tetapi lebih dalam lagi, kebenaran adalah hidup sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, dalam hidup ini mungkin kita dihadapkan pada banyak godaan untuk melakukan hal-hal yang salah demi mencapai sesuatu secara cepat, seperti memperoleh keuntungan secara tidak jujur atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Namun firman Tuhan dengan jelas mengingatkan bahwa kebenaran, yakni hidup dalam integritas dan kesetiaan kepada Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita dari maut. Kematian yang dimaksud bukan hanya kematian fisik, tetapi juga kematian rohani, keterpisahan dari Tuhan, dan hilangnya makna hidup yang sejati. Seringkali di tempat kerja atau di kehidupan sehari-hari kita menghadapi pilihan sulit antara melakukan apa yang benar atau apa yang mudah. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk selalu memilih jalan kebenaran, meskipun mungkin terlihat lebih sulit atau lebih lambat mencapai hasil yang diinginkan. Namun ingatlah, Tuhan yang memelihara kita, dan kebenaran yang kita hidupi akan membawa kita kepada keselamatan sejati. Yang ketiga, pilihan hidup, kekayaan sementara atau kekekalan dengan Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang tujuan akhir dari hidup kita. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah hanya kekayaan sementara yang mungkin membuat kita merasa puas sesaat, tetapi kosong di dalam? Atau kita memilih hidup dalam kebenaran yang membawa damai sejahtera dan jaminan hidup kekal bersama Tuhan? Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mungkin tidak selalu mendapatkan kekayaan materi yang melimpah, tetapi yang pasti kita akan mendapatkan kekayaan rohani, damai sejahtera, kebahagiaan sejati, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan.
inilah yang lebih berharga daripada segala harta duniawi. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Bahkan ketika dunia mengajarkan hal yang sebaliknya, ingatlah, hidup yang dijalani dalam kebenaran tidak hanya menyelamatkan kita dari maut, tetapi juga membawa kita kepada kebahagiaan sejati dan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Mari kita belajar untuk tidak tergoda oleh kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang salah, tetapi sebaliknya mengejar hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena hanya itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan sejati. Amin. Tuhan memberkati.